Waalaikumsalam Ustaz Ustazah. Kelas 5 Letak bumi iling marang Gusti Allah. Oke, materi yang selanjutnya adalah pembagian pecahan. Kalau tadi di perkalian pecahan hanya ada 4 langkah-langkahnya. Kalau di pembagian pecahan ada 5 langkah-langkahnya. Ada sedikit perubahan atau sedikit perbedaan antara langkah-langkah di perkalian pecahan dan di pembagian pecahan. Terutama nanti akan sangat berbeda di langkah yang kedua dan langkah yang ketiga. Kamu pahami baik-baik dan ikuti langkah-langkah yang Ustazah Riris akan jelaskan ya. Oke, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu jadikan dalam bentuk pecahan biasa. Sama seperti perkalian ya. Yuk, langkah yang kedua, tanda pembagian dirubah menjadi perkalian. Nih yang nomor 2. Nah yang nomor 3, pecahan yang kedua ditukar posisinya antara penyebut dan pembilangnya. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Langkah yang keempat, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan langkah yang terakhir, yang kelima, sederhanakan hasilnya jika diminta menyederhanakan. Yuk, kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang akan Ustazah Riris berikan ada 4 saja. Oke, nomor 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir. Oke, pembahasannya adalah sebagai berikut. Contoh soal yang pertama, 3/5 dibagi dengan 2/3. Kalian harus cek dulu apakah sudah dalam bentuk pecahan biasa. Ternyata di soal yang pertama semuanya sudah dalam bentuk yang pecahan biasa. Jadi tidak perlu dirubah lagi. Sekarang kita langsung masuk ke langkah yang kedua, sekaligus ke langkah yang ketiga, yaitu tanda pembagian dirubah menjadi tanda perkalian. Nah, masuk ke langkah yang ketiga, pecahan yang kedua ditukar posisinya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, seperti di layar di samping ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, kalau sudah dikalikan saja, 3 kali 3 sama dengan 9, 5 kali 2 sama dengan 10. 9/10 sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Next, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah 3 dibagi 1/3. Cek apakah ada yang belum pecahan biasa. Nah, ternyata 3 belum pecahan biasa. Kalian rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 3/1. Kalau sudah, langkah kedua dan ketiga. Nah, yang pembagiannya dirubah menjadi perkalian. Langkah yang ketiga, pecahan yang kedua ditukar posisinya. Pembilang jadi penyebut,
penyebut jadi pembilang. Nah, seperti di layar ya. Kalau sudah masuk ke langkah yang keempat, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, kalau sudah, kalian hitung hasilnya. 3 kali 3 sama dengan 9. 1 kali 1 sama dengan 1. 9 per 1 masih bisa disederhanakan. Jadi berapa? Ya, jadi 9. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Yuk, perhatikan langkah-langkahnya seperti biasa ada di sebelah sana. Sekarang contoh soal yang ketiga. 1/2 dibagi 5/6. Perhatikan langkah-langkahnya sebelah sana. Langkah yang pertama, yang belum pecahan biasa kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. 1/2 dirubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 5/2. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah masuk ke langkah kedua dan ketiga langsung. Merubah tanda pembagian menjadi perkalian. Dengan catatan masuk ke langkah yang ketiga adalah menukar antara pembilang dengan penyebut. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, sekarang masuk ke langkah yang 4. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, kalau sudah, cari hasilnya. 5 kali 6 sama dengan 30. 2 kali 5 sama dengan 10. 30 per 10. Cek apakah sudah dalam bentuk paling sederhana. Kalau belum, kita sederhanakan. 30 per 10 dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Jadi 3/1. 3/1 sama dengan 3 yang paling sederhananya ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang keempat. Nah, itu pembagian antara pecahan desimal dengan pecahan biasa. 0,15 dibagi 3/7. Langsung saja masuk ke langkah yang pertama. Jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang desimal seperti itu dijadikan ke bentuk pecahan biasa. Oke, kalau sudah langsung masuk ke langkah kedua dan ketiga. Merubah tanda pembagian menjadi perkalian. Nah, dengan catatan langsung masuk ke langkah yang ketiga. Pecahan kedua ditukar posisinya antara pembilang dengan penyebutnya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jangan lupa ya. Oke, langkah yang berikutnya, langkah yang keempat, menghitung hasilnya. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau sudah ketemu hasilnya, langkah yang terakhir, langkah yang kelima, sederhanakan hasilnya. Kali ini Ustazah Riris menyederhanakannya dalam bentuk pecahan biasa. 105 per 300 jadi 35 per 100. Masih bisa disederhanakan lagi menjadi 7 per 20. Jadi bentuk yang paling sederhananya adalah 7 per 20. Nah, kalau di dalam soal mau dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal, ya tinggal merubah aja, tapi bukan dari 7 per 20 ya, tapi dari 35 per 100. 35 per 100 dirubah ke desimal jadi 0,35. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang ingin Ustazah Riris berikan, Ustazah Riris ambil dari buku ESPS kalian. Nah, formatnya sama seperti yang dulu-dulu ya, seperti itu ya.
Latihan soalnya, buka buku ESPS kalian, halaman 16, nomor 1, 2, dan 3, tapi tidak semuanya ya, sama seperti tadi. Nomor 1 yang bagian A dan E saja, yang nomor 2 bagian A saja, dan yang nomor 3 bagian B saja. Jadi total ada 4 soal. Bagaimana penjelasan dari Ustaz dari Rizadi? Semoga bisa kalian pahami dan mengerti ya.